Jadi ketimbang orang ribut bahwa itu untuk pencitraan dan lain sebagainya, ya akomodasi saja. Nanti biarlah rakyat yang akan menentukan. Jangan yang menentukan adalah elit-elit politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber soal Gatot Nurmantio lagi. Luar biasa, ini sosok kontroversial. Selain kalau kita ngomong tentang Basuki Cahayapurnama, Anies Baswedan, Megawati Soekarno Putri, tentu saja Jokowi sendiri. Nah, ini sekarang ini sosok yang sedang hot ya, lagi hit ya, hot hit. Jadi ini ada pernyataan dari PDIP melalui Profesor Hendrawan Supratikno ya. Dia mengatakan di Detik News ya, PDIP nilai Gatot pencitraan, angkat isu PKI demi tiket Pilpres 2024. Luar biasa ya. Kita baca Kamis 24 September 2020. Jakarta. Gatot Nurmantio GN mengangkat soal film G30S PKI serta mengaitkannya dengan pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai Gatot sedang pencitraan semata. Pak Gatot sedang rajin melakukan image and brand positioning di pasar politik, pasar elektoral. Pintu masuknya adalah penekanan pada trauma politik yang dibumbui interpretasi subjektif, kata Hendrawan kepada wartawan pada Kamis 24 September 2020. Hendrawan menilai hal itu biasa saja dalam dunia politik. Nah, kalau biasa saja sih nggak apa-apa berarti. Tapi kenapa dikomentari ya? Lagi pula menurutnya, masyarakat dapat membedakan informasi, fakta, dan drama. Bener apa? Jadi ya biasa saja dalam gelanggang politik. Masyarakat sudah semakin cerdas untuk membedakan mana fakta dan mana drama, ujarnya. Hendrawan juga menilai Gatot selama ini konsisten melakukan image and brand positioning. Menurutnya Gatot memiliki tujuan politik tertentu. Positioning Pak GN saya lihat konsisten. Yang dikemas, dijual isus yang terkait, yang asosiatif. Jadi pasti punya target politik. Namun keindahan demokrasi adalah semakin membaiknya literasi masyarakat terhadap narasi yang dikemas tersebut, kata Hendrawan. Luar biasa, maksudnya Gatot boleh ngomong soal literasi itu, yang penting masyarakat paham. Maksudnya paham kalau apa ya? Apakah itu fakta atau bukan fakta ya? Lebih lanjut, Hendrawan menilai arah politik yang dituju Gatot jelas. Menurutnya, Gatot mengincar perhelatan Pilpres 2024. Proses politik itu bergulir zigzag, inkremental, arahnya semakin jelas dengan berjalannya waktu. Yang diincar pasti terkait perhelatan 2024, ucap Hendrawan. Sekarang baru 2020, tapi ya sudahlah. Karena memang kalau yang menjawab selain PDIP ya agak sedikit kurang hot ya. Nah, ini dari TB Hasanuddin mengatakan juga kepada Detikcom, Gatot Nurmantio curhat soal seorang sahabat di PDIP yang memintanya menghentikan perintah nonton bareng film G30S PKI pada 2007 silam. Bila tidak mau menghentikan acara itu, maka Gatot bakal dicopot dari jabatan Panglima TNI saat itu.
Kini seorang politikus senior PDIP menepis cerita itu. Kita tampilkan lagi ya thumbnailnya biar dilihat lagi pernyataan Gatot Nurmantio. Pada 2017, Gatot memerintahkan jajaran internal TNI untuk nonton bareng film era Orde Baru yang disutradari Arifin Seinur itu. Oh, Arifin Seinur ya. Acara nonton bareng digelar TNI, salah satunya di Markas Korem 061 Surya Kancana Bogor, Jawa Barat pada 1 Oktober 2017 silam. Saat itu Presiden Jokowi sendiri turut hadir nonton bareng, duduk bersila di sebelah Gatot yang kala itu masih menjabat sebagai Panglima TNI. Ya soalnya bingung Presiden Jokowi, belum tentu juga dia tertarik nonton, apalagi filmnya film lama ya. Tapi kalau dia tidak datang dianggap nanti tidak ikut dalam gerakan anti PKI misalnya ya. Jadi akibatnya nonton juga. Singkat cerita, pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017. Akhirnya Gatot diganti oleh Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Persis pergantian itulah yang diulas Gatot dan dihubungkan dengan perintah nonton bareng film G30 SPKI di institusi TNI. Namun politikus PDIP menepis kaitan antara nonton bareng dengan penggantian Panglima TNI pada 3 tahun silam itu. Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan Gatot Nurmantio memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun, kata politikus PDIP Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin dalam keterangannya Rabu 23/9 kemarin. Dia mengatakan berdasarkan ketentuan, Gatot pensiun pada 1 April 2018. Ketika itu Gatot naik menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada 8 Desember 2017. Kalau dihitung, setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret. Tapi itu hal yang lumrah, tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun. Banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya, tuturnya. Ya, pertanyaannya adalah alasannya apa? Sampai tidak pensiun ya, maksudnya sampai tidak pada hari hanya. Ya tentu ada alasan-alasan yang lain yang Presiden Jokowi sendiri yang tahu atau penasihat atau pembisik Presiden Jokowi yang tahu. Jadi sobat era sekalian, soal pencitraan itu adalah soal yang apa yang ingin saya katakan manusiawi saja ya. Biasa ya dalam politik ini. Bahwa orang mengejar suatu jabatan biasa saja. Dan kalau mau jujur ya semua orang ingin menjadi RI 1. Siapa saja yang ingin. Saya kira kalau kita bicara tentang rating misalnya, hasil survei, Prabowo Subianto saja yang sudah kalah 3 kali, bahkan 4 kali kalau dihitung dengan konvensi Partai Golkar tahun 2004, itu saja ingin ikut lagi. Bahkan dia menyimpan jawaban iya dan tidak itu saat ini dia tidak kemukakan karena menunggu kira-kira setahun atau 2 tahun ke depan untuk membaca tren. Kira-kira kalau 2 tahun sebelum perhelatan trennya naik, ya mungkin dia akan genjot juga. Anies Baswedan juga disebut-sebut dalam lingkaran atau dalam klub para kandidat 2024. Ganjar Pranowo juga disebut. Kemudian Ridwan Kamil juga disebut. Siapa lagi? Sandi Uno juga disebut ya. Itu makom yang di atas. Nah, Gatot Nurmantio belum terlihat namanya. Tapi ya wajar saja kalau kemudian ini dianggap mendongkrak namanya. Karena ya politik itulah how to build the image. Ya seperti yang dilakukan Presiden Jokowi misalnya. Bagaimana Jokowi begitu dahsyatnya dengan SMK-nya ketika menjadi wali kota Solo. Begitu dahsyatnya dengan kepeduliannya sampai masuk gorong-gorong segala. Begitu dahsyatnya dengan tinjauan langsung ke lapangan, tapi juru potret sudah menunggu di depan. Entah dengan menggunakan pakaian yang casual, naik motor dan lain sebagainya. Jadi ya biasa saja yang namanya pencitraan tersebut, yang penting tidak merugikan siapapun.
Nah justru yang penting ajakan kepada PDIP, ya mari kita hapuskan presidensial threshold. Kalau itu baru kita nggak bicara pencitraan, tapi itu adalah pintu bagi semua pemimpin potensial untuk bisa dicalonkan. Slottingnya bisa 10 sampai 20 partai politik. Kalau yang ikut pemilu kemarin misalnya ikut lagi 16 partai dan tambah Gelora yang sepertinya berambisi ikut 17 partai, berarti ada 17 slot. Nah, lebih seru kan ketimbang cuma 2 slot saja. Jadi ketimbang orang ribut bahwa itu untuk pencitraan dan lain sebagainya, ya akomodasi saja. Nanti biarlah rakyat yang akan menentukan. Jangan yang menentukan adalah elit-elit politik. Jangan hanya calon pilpres ditentukan oleh Prabowo untuk Prabowo sendiri dan Megawati untuk Jokowi, atau sekarang Megawati Jokowi untuk diri Jokowi sendiri. Harus juga melibatkan pemikiran banyak orang. Lah, yang dipikirkan malah jabatan wakil presiden. Aneh di Republik ini. Orang berkampanye rebutan untuk menjadi wakil presiden. Maka ada yang namanya join, Jokowi Imin. Ada yang namanya Jimli, ya. Apa Jimli itu ya? Sejoli, setuju Jokowi Jimli. Kemudian ada juga kampanye-kampanye lainnya dari calon-calon wakil presiden Jokowi, karena mereka semua mengincar menjadi wakil presiden Jokowi karena melihat peluang menang yang begitu besar. Jadi saudara sekalian, building image bukan barang haram, mau menjadi presiden juga bukan barang haram. Yang penting adalah bagaimana membangun tata kelola pemerintahan, tata kelola berdemokrasi, good governance. Nah, saya tertarik dengan itunya. Jadi insya Allah tidak tertarik untuk mendukung orang perseorang. Tapi kalau sistem, mari kita berjuang sama-sama. Itulah sebabnya saya bersedia menjadi lawyer Rizal Ramli untuk menghapuskan ketentuan presidensial threshold. Ditampilkan lagi thumbnailnya. Nah, dengan presidensial threshold yang hilang tersebut, ya kita nggak usah ribut. Semuanya bisa menjadi calon presiden. Cukup mendekati atau didekati satu partai. Nanti akan ditentukan siapa primus inter paresnya dari orang-orang yang tentunya berkualitas. Bukan orang-orang yang hanya, istilah sekarang, hanya mengandalkan isi tas saja. Jadi, saya sendiri sudah rindu debat presiden yang genuine. Bukan seperti debat 2014 dan 2019. Itu sih bukan debat, tapi cerdas cermat tanya jawab. Nah, kita menginginkan debat yang luar biasa. Pilkada DKI itu jauh lebih menarik debatnya. Antara AHY berpasangan dengan Silviana Murni, nomor 3 dulu. Kemudian Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Sandi Uno. Terutama perdebatan antara calon-calon gubernur kan luar biasa. Tidak seperti perdebatan calon presiden yang kering kerontang. Jadi sobat daerah sekalian, ya mudah-mudahan siapapun yang cuma dikatakan pencitraan tidak terlalu dipikirkan, tidak merasa tersinggung, karena saya aja dibilang macam-macam ya, dibilang orang pecatan, sakit hati. Saya tampilkan provokator, titipan rezim, ya, suruhan rezim, juga goblok tolol, bahkan lebih dari itu ada juga yang bilang anjing. Ya sudahlah, mau diapakan lagi ya. Kalau cuma dibilang pencitraan, ya tidak perlu marah, karena intinya adalah semua orang boleh bercita-cita, semua orang boleh berpikir untuk menjadi RI 1. Yang penting adalah dipilih oleh rakyat dan tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.